Baik, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil implementasi ERP Odoo untuk pengelolaan, pengadaan, persediaan, dan penjualan minyak kelapa sawit pada PT Astra Agro Lestari Tbk. Yang mana di sini saya Rizky Eka Putri sebagai project manager. Dan saya Yoga Arsani sebagai sistem analis. Dan saya Yohanes Alexander Arwan sebagai programmer untuk implementasi sistem ERP Odoo. Yes. Baik. PT Astra Agro Lestari Tbk merupakan perusahaan agribisnis kelapa sawit yang telah berdiri sejak tahun 1988 dan memiliki kegiatan usaha yang terintegrasi. Proses bisnis perusahaan mencakup pembibitan, penanaman, pemeliharaan, panen, hingga pengolahan hasil perkebunan. Produk utama yang dihasilkan adalah crude palm oil atau CPO dan palm kernel, serta beberapa produk turunan kelapa sawit. Perusahaan juga menjalankan kegiatan pengolahan perkebunan dan pengolahan hasil perkebunan yang dengan dukungan fasilitas serta teknologi yang digunakan dalam proses operasional. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, perusahaan berfokus pada inovasi, keberlanjutan, integrasi, dan kepedulian sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Hal ini menjadi dasar perusahaan dalam menjaga kualitas produk sekaligus mendukung keberlanjutan kegiatan bisnisnya. Pada PT Astra Agro Lestari Tbk merupakan perusahaan agribisnis yang bergerak di bidang perkebunan dan pengolahan kelapa sawit di Indonesia. Dalam menjalankan operasionalnya, perusahaan mengolah proses pengadaan bahan baku, persediaan produk crude palm oil atau CPO, penjualan, hingga penyerahan keuangan. Di sini ada tujuan dan manfaat, di mana bagian tujuan mengimplementasikan sistem ERP Odoo pada PT Astra Agro Lestari Tbk. Yang kedua ada manfaat, di sini meningkatkan efisiensi kerja melalui penerapan sistem ERP yang terintegrasi. Proses bisnis saat ini pada PT Astra Agro Lestari. Nah, proses dimulai dari perencanaan kebutuhan produksi, kemudian dilakukan pengadaan bahan baku melalui pembelian pada supplier. Nah, setelah bahan baku diterima, dilakukan pemeriksaan kualitas dan proses produksi hingga menghasilkan produk jadi. Nah, selanjutnya produk dikirim kepada pelanggan, kemudian dibuat invoice dan dilakukan proses pembayaran. Nah, karena setiap divisi masih melakukan pencatatan secara terpisah dan banyak yang bersifat manual, proses bisnis menjadi lebih lambat. Nah, berpotensi terjadi kesalahan pencatatan, serta menyulitkan koordinasi dan penyusunan laporan. Nah, kondisi inilah yang menjadi dasar usulan implementasi sistem ERP Odoo agar seluruh proses dapat terintegrasi. Selanjutnya itu adalah proses bisnis sistem ERP atau tubingnya yang akan dibuat, yaitu adalah telah terintegrasi menggunakan sistem ERP Odoo. Proses ini dimulai dari model purchase, jadi identifikasi kebutuhan bahan baku, pemilihan supplier, hingga membuat purchase order setelah bahan baku diterima. Nah, modul inventory melakukan pemeriksaan kualitas, pencatatan, penerimaan barang, dan pembaruan stok. Nah, selanjutnya modul manufacturing mengolah proses produksi melalui dari pengecekan ketersediaan bahan baku, pembuatan manufacturing order, hingga penghasilan produk jadi. Nah, produk yang telah selesai diproses kemudian dikelola melalui modul sales dan penerimaan pesanan, pengiriman, dan pembuatan invoice pelanggaran. Terakhir, seluruh transaksi secara otomatis di atas pada modul accounting sehingga menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan terintegrasi. Baik, di sini adalah pada SWOT analisis. Di sini dapat dilihat bahwa PT Astra Agro Lestari memiliki kekuatan pada proses bisnis yang sudah terintegrasi, kapasitas produksi yang besar, serta jaringan supplier dan pelanggan yang luas. Namun masih terdapat beberapa kelemahan seperti data yang tersebar, monitoring stok yang belum real time, serta proses pencatatan yang masih dilakukan secara manual. Dari sisi peluang, implementasi ERP Odoo dapat meningkatkan integrasi data, otomatisasi proses, dan mendukung pengambilan keputusan manajemen. Sementara itu, perusahaan juga perlu menghadapi beberapa ancaman seperti persaingan industri, ancaman seperti fluktuasi harga kelapa sawit, gangguan pasokan bahan baku, serta risiko adaptasi penggunaan terhadap sistem baru. Pada slide ini dijelaskan gambaran awal proyek implementasi sistem ERP Odoo pada PT Astra Agro Lestari Tbk. Proyek ini bertujuan untuk mengintegrasikan proses pengadaan, persediaan produksi, penjualan, dan pencatatan keuangan dalam satu sistem yang terpusat. Ruang lingkup proyek ini mencakup pengelolaan data supplier, bahan baku, persediaan proses produksi CPO, penjualan, transaksi keuangan, hingga pembuatan laporan. Implementasi dilakukan menggunakan beberapa modul Odoo seperti purchase, inventory, manufacturing, sales, dan accounting. Dengan adanya proyek ini diharapkan proses operasional menjadi lebih efisien, data antar bagian lebih terintegrasi, serta pengambilan keputusan dapat dilakukan berdasarkan informasi yang lebih akurat.
Pada bagian ini, asumsi dan ruang lingkup proyek implementasi ERP ODO yang dimana diasumsikan didukung oleh infrastruktur dan koneksi antar internet yang memadai, ketersediaan data master, kesiapan pengguna meliputi pelatihan, serta dukungan manajemen selama proses implementasi berlangsung. Ruang lingkup proyek difokuskan pada penerapan modul tadi untuk mendukung proses pengadaan, persediaan produksi, penjualan, dan pencatatan keuangan. Sementara itu, fitur seperti human resource, payroll, CRM, project management, integrasi pihak ketiga, dan aplikasi mobile tidak menjadi fokus dalam proyek ini agar implementasi tetap sesuai dengan kebutuhan utama perusahaan. Pada slide ini dijelaskan bahwa tahapan utama proyek dan dampak dari implementasi ERP ODO. Tahapan proyek dimulai dari analisis, inisialisasi, lalu ada analisis kebutuhan sistem, perancangan ERP, konfigurasi ODO, pengujian sistem, hingga presentasi dan penyusunan laporan akhir yang dilaksanakan secara bertahap sesuai jadwal proyek. Implementasi ERP ODO memberikan dampak pada beberapa departemen seperti purchase, inventory, produksi, sales, dan accounting. Dampak yang diharapkan meliputi integrasi data, pengelolaan stok yang lebih akurat, pemantauan, proses produksi, peningkatan efisiensi penjualan, otomatisasi pencatatan keuangan, serta ketersediaan data secara real-time untuk mendukung kebutuhan manajemen dan meningkatkan kualitas laporan. Pada pembagian peran dan tanggung jawab tim, proyek serta sumber daya yang digunakan dalam implementasi ERP ODO, tim ini terdiri dari project manager, sistem analis, dan programmer sistem ODO, yang masing-masing bertanggung jawab terhadap pengelolaan proyek, analisis kebutuhan sistem, serta konfigurasi dan implementasi ODO. Pihak PT Astra Argo Lestari Tbk berperan sebagai sponsor dan customer dalam mendukung pelaksanaan proyek. Sumber daya proyek mencakup tenaga kerja, waktu pengerjaan, aplikasi ODO, laptop, atau komputer, serta jaringan internet. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa keterbatasan, terutama waktu proyek yang cukup padat, keterbatasan fitur ODO, kebutuhan perangkat yang mendukung, dan kestabilan jaringan internet. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara efektif agar proyek dapat berjalan sesuai target. Bagian ini menjelaskan risiko proyek serta strategi mitigasi dalam implementasi ERP ODO. Risiko yang mungkin terjadi meliputi keterlambatan implementasi, kesalahan input data, kurangnya pemahaman pengguna, gangguan jaringan, kesalahan konfigurasi modul, hingga resistensi terhadap sistem baru. Risiko ini diantisipasi melalui penyusupan jadwal yang jelas, validasi data, pelatihan pengguna, pengujian sistem, serta monitoring secara berkala. Keberhasilan proyek diukur dari berjalannya modul ODO sesuai kebutuhan, integrasi data antar proses bisnis, berkurangnya kesalahan pencatatan, serta tersedianya informasi stok dan produksi secara real-time. Selain itu, sistem diharapkan mampu menghasilkan laporan secara otomatis dan mendukung pengelolaan produksi maupun penjualan secara lebih efektif dan efisiensi. Pada bagian persetujuan proyek charter ini merupakan menjadi bukti bahwa dokumen proyek telah disepakati oleh pihak-pihak terkait. Persetujuan dilakukan oleh customer, project sponsor, dan project manager melalui pencantuman nama, tanda tangan, serta tanggal persetujuan. Bagian ini menandakan bahwa proyek implementasi ERP ODO telah memperoleh persetujuan formal dan dapat dilakukan ataupun dilanjutkan sesuai dengan ruang lingkup, tujuan, serta rencana pelaksanaan yang telah ditetapkan dalam proyek charter. Ini merupakan tampilan jadwal pelaksanaan proyek implementasi ERP ODO yang disusun dalam bentuk timeline selama 5 minggu. Kegiatan proyek dibagi menjadi beberapa fase, yaitu ada fase inisialisasi ataupun inisiasi dan perencanaan, analisis kebutuhan sistem, perancangan sistem ERP, konfigurasi dan implementasi ODO, serta pelaporan dan presentasi akhir. Setiap kegiatan memiliki durasi, waktu mulai dan selesai, serta pembagian penanggung jawab seperti project manager, sistem analis, dan programmer. Penyusunan jadwal ini bertujuan agar proses implementasi dapat berjalan secara terarah, setiap tahapan dapat dipantau, dan proyek dapat diselesaikan sesuai target waktu yang telah ditentukan. Pada bagian rancangan biaya, dapat dilihat bahwa proyek ini itu mencakup kebutuhan infrastruktur dan teknologi, seperti instalasi ODO, laptop, atau komputer, koneksi internet, database, dan penyimpanan data, serta pelatihan pengguna. Total biaya infrastruktur dan teknologi sebesar Rp1.350.000, kemudian ditambah biaya tak terduga sebesar Rp1 juta. Dengan demikian, total anggaran proyek yang direncanakan adalah Rp2.350.000 untuk mendukung seluruh proses implementasi sistem ERP ODO.
saya akan melanjutkan untuk penjelasan implementasi sistemnya ke Odoo. Nah, pertama-tama itu di sini akan mengimport semua dataset yang Excel itu ke dalam masing-masing kebutuhannya, seperti contoh di accounting, di bagian COA atau taxes nanti diimport. Nah, ini sudah diimport ya. Ini sudah diimport. Nah, setelah itu setelah sudah mengimport ada beberapa Excel, seperti ada ada 9 kalau nggak salah. Mohon maaf, ada 10 dataset Excel yang sudah dimasukkan, diimportkan di setiap kebutuhan masing-masing sistem tersebut. Nah, lanjut. Kita akan implementasi langsung. Nah, di sini kita akan langkah pertamanya itu adalah implementasi pada modul purchase. Langkah pertamanya itu adalah identifikasi kebutuhan bahan baku. Nah, di mana kita masuk ke menu purchase, lalu orders, baru request for quotation. Nah, di sini klik new. Nah, di sini kita isi vendornya itu misalnya Apical Group. Kita buat ini aja today. Play. Ini misalnya ini besok play kan aja. Ini kita kosongin, kita langsung add produk aja. Di sini misalnya kita ambil TBS. Sini kita ambil quantity kita buat 200. Nah, itu di sini solar industry. Ini kita buat 2000. Sini spare part. Yang kita ini kita buat bearing configure aja lah ya. Sini kita buat 5 unit aja. Nah, sini Texasnya masukkan yang untuk. Nah, di sini BPKN masukkan TPS. Nah, kalau yang ini saya buat bahan pendukung aja di sini. Ini saya buat pembelian spare part. Oke. Nah, sesudah itu klik save dulu, baru itu confirm order. Nah, setelah di confirm order, nanti status berubah menjadi purchase ordernya itu tahapan ini memastikan aktivitas buat purchase requisition, seleksi atau konversi supplier untuk membuat purchase order pada BPMN. Lanjut, langkah kedua yaitu supplier mengirim bahan bakunya. Nah, setelah purchase order dikonfirmasi, supplier mengirimkan barang sesuai pesanan. Nah, kita masuk ke inventory. Nah, pada operation ini klik receipt ini, klik ini. Nanti receipt ini otomatis setelah dibuat oleh sistem. Nah, pilih receipt tersebut. Nah, pastikan jumlah barang itu sesuai. Lalu klik validate. Nah, sini sudah sesuai. Udah kita validate aja langsung. Oke. Nah, nanti setelah di validate, otomatis membuat dokumen goods resipnya. Nah, langkah ketiganya ini adalah pemeriksaan barang. Nah, sebelum resip divalidasi dilakukan pemeriksaan barang fisik. Nah, pastikan jumlah sesuai PO, kondisi barang baik, tidak ada kerusakan. Nah, apabila sudah sesuai maka klik aja validate tadi ya. Nah, tahapan ini sesuai dengan proses pemeriksaan dan validasi barang pada BPMN. Nah, angka keempat itu adalah update persediaan. Nah, setelah di validate tadi, nah stok berubah langsung bertambah. Nah, kita cara ceknya di sini ya, di produk. Nah, produk seperti TBS tadi ini. Nah, dia nanti dari yang sebelumnya sekian, nah nanti dia akan sesudahnya itu menambah 200 sesuai yang kita buat di purchase tadi. Begitu dengan solar juga, di solar juga nanti bertambah 2000 liter. Nah, di seperempat juga tadi yang di bagian bearing conveyor kalau nggak salah ya. Bearing conveyor itu bertambah jadi 5 unit.
Nah, di Odo juga akan membuat good receipt secara otomatis. Nah, tahapan ini sudah sesuai dengan input good receipt atau GRN atau update stock, lalu simpan di gudang. Nah, yang pada proses BPMN. Nah, langkah kelima ini membuat vendor bill. Nah, kita masuk lagi ke purchase. Baru tuh pilih bill yang kita buat tadi yang paling atas ini ya kalau nggak salah ya. Ini. Lalu cara upload bill ya. Nah, kita asal aja pilih ya ini. Oke. Ini udah. Kita buat hari ini aja. Nah, saya itu klik confirm. Nah, nanti dia saya diklik confirm, nanti post accounting ini otomatis membuat jurnal debit persediaan, debit BPN masukkan kredit utang supplier. Tahapan ini sesuai dengan aktivitas catatan vendor bill. Nah, di sini BPMN-nya. Nah, di sini kita klik P aja. Kita pilih Bank BCA operasional aja coba. Nah, klik P. Nah, di sini tandanya in payment berarti sudah berhasil. Nah, langsung ke berikutnya implementasi modul inventory. Nah, langkah pertama itu pemeriksaan persediaan. Nah, kita masuk ke inventory produk. Nah, yang tadi itu pastikan stoknya bertambah ya. Nah, di sini sudah bertambah yang tadi kita cek tadi. Sudah bertambah. Sehingga nanti untuk mengestok berasal dari transaksi proses sehingga tidak perlu input manual lagi. Nah, itu dia. Nah, langkah berikutnya yaitu adalah transfer ke area produksi. Nah, kita masuk ke inventory lagi. Ke inventory, operation. Inventory. Nah, di sini kita klik new aja. Kita pilih aja lah ya yang ini lagi, PT-nya aja lagi. Nah, di sini kita buat source location-nya itu ada di WH stock, destination lokalnya kita buat di WH production kita, di area produksi ini. Nah, setelah itu kita add lagi. Di sini kita isi TBS lagi ya, tantan buah segar. Nah, di sini kita isi 200 ton lagi. Nah, setelah itu klik validate. Nah, sekarang stok itu berpindah menuju ke lokasi produksi. Nah, tahapan ini mempresentasikan aktivitas pengembalian bahan baku pada BPMN. Nah, itu kayak gitu. Lalu kita melanjut implementasi modul manufacturing. Nah, sekarang kita masukkan di bagian manufacture. Baru itu klik operation. Baru itu manufacturing order. Klik new. Nah, sini kita buat CRUD palm oil. Nah, langsung otomatis. Bill of materialnya kita buat CRUD ini ya, CPO. Nah, ini kita buat kuantitinya 40 ton aja. 40 ton. Ini 40 ton. Sorry, ini kita isi 10 aja lah ya. Klik confirm. Nah, di sini akan ngecek filenya dulu. Di Odo otomatis mengecek ketersediaan TBS-nya. Nah, sesuai bill of material enggak, tahapan ini sesuai aktivitas. Nah, nanti dicek kesediaan bahan bakunya. Nah, setelah sudah, klik aja produce all. Nah, yang di sini sudah produce all. Ini untuk menambah CPO dia ya, stok CPO dia. Seperti itu. Langkah kedua, setelah seluruh masalah material tersedia, manufacturing order siap diproses. Nah, tahapan sini sesuai proses buat manufacturing order pada BPN. Nah, langkah produksinya itu nanti klik produce all aja. Nah, seperti tadi kan. Nah, nanti langsung Odo otomatis mengurangi stok bahan baku, menambah stok produk jadinya. Nah, jadi kita tadi input 200 ton TBS. Tadi saya nge-set 10 ton TBS, outputnya nanti 40 ton di CPO. Nah, seperti itu. Langkah update produk jadi. Nah, kita langsung ke langkah 4, yaitu update produk jadi. Nah,
Di hasil inventory-nya kita tengok di sini. Produk. Nah, di bagian CPO. Nah, ini bertambah tadi ya. Jadi on hand-nya ini 117 ton. Tadi nggak segini tadi ya kuantitinya. Nah, lanjut kita masuk implementasi modul sales. Di mana langkah pertama ini menerima permintaan pelanggan. Kita masuk sales, orders, baru itu quotation, baru itu klik new. Sini kita isi Wilmar aja, Wilmar Indonesia. Sini kita taruh sini jadi kompoil 25 ton. Kita masukkan sini 25 ton. Nah, setelah itu klik save dulu, lalu confirm. Setelah di confirm, status menjadi sales order. Nah, tahapan ini sesuai BPMN. Nah, terima permintaan pelanggan buat sales order. Nah, langkah 2, cek stok produk jadinya. Setelah sales order dibuat, Odoo otomatis mengecek stok CPO-nya. Nah, karena stok tersedia, proses dapat dilanjutkan pengiriman. Nah, tahapan ini sesuai dengan kebutuhan stok tersedia pada BMN. Nah, tersedia. Nah, kalau sudah tersedia, kita karena itu sudah tersedia stoknya ya, tadi kita tengok. Kita klik delivery. Ini deliver. Ini tersedia dia kan? Nah, lalu klik validate. Nah, di sini tadi 25 ton kan? Nah, kita cek dulu di bagian produk. Nah, dia berkurang CPO-nya. Nah, berkurang jadi 92 ton. Tadi kalau nggak salah dia di 100-an ton tadi kan? Nah, itu seperti itu. Nah, lanjut. Nah, sudah dicek tadi, berarti tahapan ini sudah sesuai aktivitas buat delivery order dan pengiriman produk. Nah, langkah keempatnya itu customer itu menerima produk. Nah, setelah pengiriman selesai, customer menerima barang, kemudian membuat invoice penjualan. Nah, di sini kita oke, yang langkah customer menerima produk. Nah, kita kembali lagi ke quotation yang kita buat tadi. Nah, di sini kita klik create invoice. Nah, sini kita pilih regular invoice saja. Lalu create draft. Nah, nanti tahapan ini sesuai dengan BPN, customer menerima produk, nah membuat invoice pelanggan yang sudah terbuat nih invoice ini. Invoice create nih bacaannya invoice create. Nah, langkah kelima itu adalah register payment. Nah, di register payment ini metode pembayarannya itu transfer bank melalui Mandiri. Nah, ini kita klik confirm dulu terlebih dahulu. Nah, di register payment ini nah lanjut. Nah, tadi kan register payment. Nah, register payment ini adalah kita membayarnya. Nah, di sini kita klik pay. Nah, di sini kita buat Bank Mandiri aja. Baru itu kita create payment. Nah, di sini in payment berarti tandanya status invoice-nya ini berubah menjadi in payment atau sudah berhasil. Oke. Nah, lanjut kita ke modul accounting. Nah, seluruh transaksi dari purchase tadi, inventory, purchase, import, inventory, manufacturing, sales, nah itu otomatis menghasilkan pencatatan akuntansi. Nah, pertama itu ada di Nah, baik untuk cara melihat untuk semua jurnal otomatis sekaligus di bagian accounting tadi kan. Nah, kita melihat transaksi seperti purchase, inventory, manufacturing, dan sales tadi kita buka di accounting. Baru itu di accounting lagi cari journal entries. Nah, di sini seluruh transaksinya tadi otomatis menghasilkan pencatatan akuntansi yang ada di sini. Nah, kita buka tadi seperti ini. Nah, ini dia lanjut lagi nih seperti itulah. Nah, ini hasilnya seperti itu. Nah, ini bisa dilihat. Nah, seperti itu. Nah, kedua itu cara melihat nilai persediaan, biaya, dan produksi pada inventory evaluation itu seperti ini ya. Kita lihat di inventory. Reporting. Baru itu kita lihat stok. Nah, pada nih apa yang dilihat di dalamnya, nah itu adalah quantity on hand, jumlah fisik barang yang di gudang saat ini, atau value atau valuation itu nilai total uang dari persediaan tersebut dalam rupiah. Nah, ini bukti otomasi poin catat nilai persediaan di modul yang tersedia. Oke, lanjut.
yang ketiga. Di mana sini kita akan cara melihat buku besar akun atau general ledger. Nah, kita buka di model accounting lagi. Baru itu pilih reporting. Baru itu cari general ledger. Nah, ini dia ya. Di sini adalah jika misalnya ingin melihat pergerakan per kelompok akun, misalnya khusus ingin melihat mutasi dan bank mandiri saja atau akun piutang saja. Nah, di sini kita bisa lihat di sini ya. Nih. Seperti ini. Lalu seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, bisa dilihat seperti itu. Oke. Nah, oke, ini yang terakhir. Ini adalah kelompok laporan accounting atau akuntansi. Ini masuk di model accounting. Baru itu klik configuration. Baru itu cari. Oh, salah. Maksudnya di reporting. Nah, di sini ada profit and loss. Ini laporan laba ruginya. Baru itu ini ada balance sheet. Nah, ini untuk neraca keuangan. Nah, ini nggak mungkin kita buka semua karena kemakan waktu. Jadi sini nanti ini bisa melihat profit and loss seperti laba rugi, balance sheet untuk sebagai neraca keuangan. Nanti cash flow itu melihat arus kas. Baru itu trial balance itu adalah neraca saldo. Baru itu ada nanti di sini ada. Lalu di situ ada general ledger itu untuk buku besarnya tadi. Nah, baru itu ada tax reportnya itu seperti laporan pajaknya. Nah, mungkin itu saja untuk implementasi bisnis proses manajemennya untuk pada sistem ODO PT Astra Agro Lestari Tbk, yang dimana dengan demikian proses implementasi sistem ERP ODO ini yang telah dilakukan sesuai dengan BPMN to be yang telah kami buat. Nah, selanjutnya ini akan ditampilkan ke laporan-laporan yang dihasilkan sebagai bukti bahwa seluruh implementasi telah dilakukan proses oleh sistem. Baik, saya akan lanjutkan lagi ke bagian berikutnya. Kesimpulan dan sarannya adalah kesimpulan implementasi ERP ODO pada PT Astra Agro Lestari Tbk mampu mengintegrasikan proses pengadaan persediaan produksi, penjualan, dan keuangan dalam satu sistem yang terpusat. Nah, sistem ini membantu meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi kesalahan pencatatan, serta mendukung pengambilan keputusan melalui informasi yang real time dan akurat. Nah, sarannya itu pengembangan selanjutnya dapat dilakukan dengan menggunakan data yang operasional yang lebih nyata atau real time yang sebenarnya, menambahkan modul lain seperti HR dan CRM dan lain-lain, serta melakukan pelatihan pengguna secara lebih intensif agar pemanfaatan sistem ERP menjadi lebih optimal. Baiklah, sekian hasil presentasi mengenai pengimplementasian ODO pada PT Astra Agro Lestari yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.